Di perjalanan kita menemukan ada panti ya, istilah orang sini panti. Banyak semutan ya. Banyak semut PKI-nya. Ini adalah panti, kalau kita menyebut panti. Panti ya. Ini adalah tempat sesembahan atau ritual masyarakat adat Pasir ya. Untuk kuburan. Udah kodomo din. Anda tahu nggak sih kalau ini udah? Layung. Oh layung. Nah, ini pohon buah ya, pohon buah lahung kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa lokal layung. Cukup besar ya. Cukup besar, diameternya kurang lebih 2-3 meter. Ketinggian kurang lebih 50-60 meter ya. Itu dia buat ya deh. Orang nggak ini hutan lepasin sudah. Enggak, Ya, memang dia lepas memang. hutan rimba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, isai kabar taka, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Bertemu lagi bersama saya di channel Lawang Buyung. Kita masih menceritakan fenomena mistis yang ada di Alas Maningang. Seangker apakah Alas Maningang? Nama Alas Maningang begitu terkenal, begitu viral, khususnya buat masyarakat yang ada di Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Apa yang pernah terjadi? Hal apa saja yang pernah dialami oleh masyarakat hingga Alas Maningang begitu menyeramkan. Fakta Alas Maningang begitu menyeramkan karena sampai saat ini tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menjamahnya. Bagaimanakah cerita kemistisan, bagaimanakah cerita keganjilan di seputar Alas Maningang? Baik saudaraku, sahabat Lawang Buyung, kita ikuti ceritanya. Konon ada banyak masyarakat yang menemukan keanehan-keanehan di Alas Maningang. Dari sekian banyak cerita mistis, ada beberapa cerita yang saya angkat di dalam video ini. Dari sekian banyak cerita mistis tersebut, ada sepasang suami istri. Mereka berdua sehari-harinya bekerja sebagai pencari brondolan. Jadi sepasang suami istri ini saban hari pergi mencari brondolan. Nah, suatu ketika beliau pergi mencari brondolan ke pinggir Alas Maningang. Jadi Alas Maningang ini, di seputaran Alas Maningang ini adalah ditanami perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat. Nah, mereka mencari brondolan ini di pinggiran Alas Maningang itu, sepanjang pinggiran Alas Maningang. Nah, secara kebetulan suami istri tadi berpisah. Yang istri ke kiri, sementara
sang suami mencari berondolan ke kanan, yang satu ke timur dan yang satunya lagi ke barat. Nah, anehnya sang suami ini menemukan banyak sekali berondolan berhamburan di bawah pohon sawit. Dan sepanjang mata memandang, itu berhamburan berondolan. Jadi beliau dengan semangatnya memungut berondolan ini dan dimasukin ke dalam sebuah wadah atau karung. Semakin ke depan semakin banyak, semakin ke depan semakin banyak, dan terus berjalan tanpa terasa, tanpa disadari. Sang suami ini semakin jauh berjalan ke depan. Tiba-tiba yang terjadi adalah dia melihat di sekelilingnya tidak ada pohon sawit. Dan ini aneh. Sementara di depan matanya, di bawah ini begitu banyak berondolan berhamburan. Tapi di sekelilingnya, dia melihat kiri kanan depan belakang, yang ada adalah pohon-pohon kayu yang besar. Tidak ada satupun pohon sawit yang dalam hutan tersebut. Dan di situ dia menyadari bahwa dia masuk ke alas maninggal. Akhirnya spontan sang suami bergegas pergi dari hutan tersebut. Beliau berjalan terus mencari jalan untuk keluar. Tapi anehnya, kembali ke tempat asal muasal, beliau menyadari jika beliau ada di alas maninggal tersebut. Beliau lagi terus bergegas pergi, mencari jalan keluar. Namun yang terjadi, beliau tetap kembali ke tempat semula. Sampai beberapa kali sang suami ini mencari jalan keluar, tetap kembali ke tempat semula. Namun di saat kebingungan, kegelisahan, dan ketakutan, tiba-tiba ada seorang perempuan tua, atau bisa kita katakan seorang nenek-nenek tua. Beliau menyapa lelaki tersebut dan mengatakan, hendak kemanakah dan apa tujuannya masuk ke dalam hutan ini? Beliau mengatakan, saya tadi mencari berondolan, Nek. Namun saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya masuk ke dalam hutan ini. Dan saya dari tadi sudah mencoba untuk keluar dari hutan ini, namun saya tidak menemukan jalan keluar. Lalu sang nenek-nenek tersebut mengatakan, ini jalan. Kamu jalan aja terus ke depan, keluar dari hutan ini. Cepat kamu pulang dan keluar dari hutan ini sebelum malam tiba. Lalu pria tersebut bergegas pergi setelah pamit dengan sang nenek dan mengucapkan terima kasih. Dan alhamdulillahnya, beliau akhirnya bisa keluar dari hutan tersebut. Sesampainya di pinggir hutan, beliau seketika mencari sang istri. Setelah sang istri ditemukan dan sang istri menanyakan, manakah berondolan yang kau dapat? Lalu sang suami mengatakan, cepat kita pulang, nanti saya ceritakan sesampainya di rumah. Nah, ini adalah salah satu cerita mistis yang ada di alas maninggal. Begitu banyak cerita-cerita mistis lainnya yang tentunya tidak kalah menyeramkan dari cerita sepasang suami istri pencari berondolan. Banyak cerita mistis dan keganjilan lainnya, seperti alat berat yang tiba-tiba hidup dan berjalan sendiri
di tengah malam, sementara sang operator nyenyak tertidur. Pertanyaannya, siapakah yang menghidupkan alat berat tersebut dan membawanya berkeliling di pinggiran hutan Alas Maningang? Demikianlah cerita mistis yang ada di Alas Maningang. Semoga ini menjadi pengetahuan buat saudara, sahabat Laung Buyung. Nantikan cerita mistis-mistis lainnya dan keseruan-keseruan serta keangkeran di alam Kalimantan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.